Halo Sobat Matani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan mengolah lidah buaya jenis Barbadensis dan juga Sinensis, dan kita akan mereview hasil olahan dari kedua jenis lidah buaya ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan loncengnya, dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Pernah ada yang bertanya ke kami, Kak, dari kedua jenis lidah buaya ini, yang mana sih kira-kira yang bagus untuk digunakan sebagai olahan makanan? Nah, maka dari itu, hari ini kami akan sharing ke kalian bagaimana kami akan mengolah kedua jenis lidah buaya ini, dan kami akan mereview menurut kami pribadi yang mana yang lebih cocok untuk digunakan sebagai olahan makanan. Tapi untuk olahan makanan yang akan kami buat ini hanya satu jenis teman-teman. Jadi reviewnya hanya satu jenis, dan ini sifatnya tidak mutlak karena kan ini yang mengolah kami dan yang mereview juga kami. Jadi ini berdasarkan opini pribadi kami. Tapi ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk kalian. Jadi kalian bisa untuk menimbang-nimbang jenis lidah buaya mana yang akan kalian gunakan sebagai olahan makanan. Jadi ikuti terus ya. Teman-teman, sebelum kita menggunakan lidah buaya, kita harus hilangkan dulu getahnya. Nah, getahnya ini dia yang berwarna kuning. Jadi sebelum kita rendam, kita akan potong dulu sedikit di bagian bawah dan juga di bagian ujungnya. Baru kita nanti akan rendam di air yang sudah kita tempatkan dengan gelas plastik seperti ini. Akan lebih baik lagi jika kalian merendam lidah buaya itu dibantu dengan air yang mengalir, seperti model ledeng seperti itu. Teman-teman, ini kita bisa lihat airnya sudah mulai kuning ya. Jadi kita akan angkat sebentar. Kita lihat, wah sudah seperti ini nih teman-teman. Sekarang akan saya rendam sekali lagi seperti ini, baru nanti kita akan bilas. Nah, ini merupakan air rendaman yang kedua. Jadi kita bisa lihat ya, di sini airnya masih tetap bening. Yang rendaman pertama tadi kan warnanya kuning ya, seperti yang kalian lihat. Kedua daun lidah buaya ini akan saya cuci dengan air yang mengalir. Sekarang kita akan potong lidah buayanya ya teman-teman. Jadi saya sudah siapkan, ini ada talenan, ada pisau. Nah, pisau yang akan kita gunakan itu harus pisau yang tajam ya. Dan ini ada wadah satu lagi. Jadi kita akan potong dibagi dua dulu. Sekarang kita akan kupas. Jadi ini boleh langsung dikupas begitu atau dibagi dua seperti ini. Nggak sama deng. Nggak apa-apa ya. Juga dimakan sendiri. Nah, baru nanti ini kita buka perlahan nih. Nah teman-teman, sekarang kita akan menghilangkan lendirnya dengan cara menambahkan garam. Jadi garam ini memang terkenal dapat menyerap lendir, tapi ini kita gunakan garam dapur ya, bukan garam krosok. Jangan sampai kebalik, nanti di budik damber kalian malah menggunakan garam dapur, terus di dapur malah kalian gunakan garam krosok. Jadi bukan seperti itu ya. Nah, sekarang kita aduk-aduk dulu sebentar, baru nanti akan kita bilas. Ini kita bisa lihat ya teman-teman. Jadi lendirnya tuh udah mulai kepisah dari daging lidah buayanya. Nih. Nah, karena kerannya ini mati, jadi saya sudah menyiapkan air dan kita akan bilas. Nih, sambil dirasa-rasa seperti ini ya teman-teman.
Nah, ini udah benar-benar hilang nih teman-teman. Lendirnya sudah hilang nih. Jadi kalau misalnya dirasa masih ada lendir, sebaiknya ditambahkan garam lagi, baru nanti dicuci lagi agar daging lidah buaya ini memang benar-benar bersih. Walaupun lendirnya sudah hilang seperti ini, kita juga harus tetap mencuci bersih ya, agar tidak ada sisa-sisa garam di daging lidah buaya ini. Nah, nanti kan kita harapkan ketika dimakan itu daging lidah buayanya tidak asin ya teman-teman. Nah, ini kita sudah cuci bersih, jadi sekarang kita akan siapkan untuk kita rebus. Kita akan rebus ya. Jadi dalam perebusan ini juga kalian dapat menambahkan gula agar ada sensasi manisnya gitu teman-teman. Olahan yang kita buat ini biasa disebut dengan nata de aloe. Nah, kalau sudah jadi biasanya bisa digunakan campuran puding dan juga campuran ke minuman. Kira-kira sekarang kita mau buat apa ya? Taray, ini dia tadi yang sudah kita olah. Jadi kami hanya mengolah seperti itu saja. Nah, tadi itu kan prosesnya kami hanya tampilkan barbadensis, tapi sebenarnya kami juga mengolah sinensis. Dan sekarang kita akan bandingkan. Ini sudah kita siapkan. Ini ada barbadensis, ini ada sinensis, dan ini nata de aloe instan yang biasa dijual di swalayan. Jadi sekarang kita akan cicipi mana kira-kira olahan yang kira-kira saya sukai. Sekedar info ya teman-teman, jadi cara memasak dari kedua jenis lidah buaya ini sama persis. Stepnya sama, bahan-bahan yang saya gunakan menggunakan garam juga sama, terus dicuci bersih, lalu direbus. Nah, kalau misalnya kalian ingin memodifikasi cara yang kami berikan tadi, kalian bisa ya, misalnya kalian mau menambahkan perasan jeruk nipis. Dan sekarang kita akan mulai untuk mereview ya, mulai dari warnanya. Nah, kalau dilihat, jika kita bandingkan nih ketiga jenis ini, nata de aloe instan, warnanya itu relatif sama dengan yang sinensis. Ya nggak sih? Coba lihat nih. Ya nggak? Ya kan? Dan serat-seratnya itu mungkin kalian bisa lihat nih, ada serat-seratnya seperti ini. Dan yang instan juga lumayan terlihat, ya kan? Nah, untuk si barbadensis dari warnanya saja sudah berbeda. Dia lebih putih teman-teman. Dan seratnya ya kelihatan sih memang. Kelihatan memang. Nah, sekarang kita akan review untuk strukturnya ya. Dan yang instan ini akan saya jadikan sebagai patokan, karena kan ini sudah dijual di swalayan dan pasti sudah mengalami proses yang lebih bagus daripada yang tadi. Dan juga pastikan penambahan bahan-bahannya juga lebih bagus dan lebih lengkap. Jadi ini akan saya jadikan patokan untuk kedua jenis lidah buaya ini. Nah, kita lihat strukturnya. Ini kenyal nih teman-teman. Kenyal tapi nggak belek sama sekali nih. Kenyal nih, kan? Lanjut ke sinensis. Sekarang kita lihat bagaimana. Nah, ini kenyal. Tapi kalau saya rasa ini lebih lembek daripada yang instan tadi. Nih, kenyal memang dia. Tuh kan. Sekarang kita lanjut ke barbadensis. Nah, kira-kira gimana ya? Nah, strukturnya ini memang nggak belek-belek banget teman-teman, tapi dia lebih belek daripada sinensis. Nih, jika kita lihat dari strukturnya, ketiga jenis ini memang berbeda, apalagi yang ini ya. Yang ini memang sangat bagus sekali. Tetapi, apakah ini hanya perbedaan struktur saja atau rasanya juga berbeda? Tapi sebelum kita mencicipi, kita cium dulu aromanya ya. Nah, ini si barbadensis. Kalian ingat nggak penjelasan saya waktu itu ketika membedakan antara
Barbadensis dan juga Sinensis. Nah, waktu itu kan saya katakan bahwa aroma dari Barbadensis itu lebih strong daripada si Sinensis. Dan sekarang pun ini aroma lidah buayanya itu masih kecium, teman-teman. Coba kita bandingkan dengan Sinensis. Nah, ini relatif tidak berbau ya si Sinensis. Padahal kedua jenis lidah buaya ini tadi kita rebus itu menggunakan gula pasir. Dan untuk si Sinensis ini ada aroma-aroma gula pasirnya. Sedangkan si Barbadensis tidak ada sama sekali, teman-teman. Jadi hanya aroma lidah buaya saja yang tercium. Ya memang sih nggak sekuat yang masih mentah ya. Tapi ini aroma dari gula pasir itu nggak kecium sama sekali. Kita lanjut ke yang instan. Nah, karena di komposisinya itu ada keterangan perasa banana, jadi ini baunya banana banget, teman-teman. Banana banget. Sekarang kita coba dulu dari produk yang instan. Seperti teksturnya tadi, ini kan kenyal. Jadi emang kenyal, benar-benar kenyal. Dan saya merasa dagingnya itu kesat, teman-teman. Jadi tidak ada lendir yang keluar atau bagaimana. Terus juga karena rasanya tadi saya katakan ada perasa banana, jadi memang rasa banana banget ini. Dan aromanya juga enak sih. Produk seperti ini apalagi dijual dalam skala besar dan ini merupakan olahan makanan, tentu prosesnya sudah terstandarisasi. Apalagi ini kan olahan lidah buaya. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Misalnya kita ingin menjual olahan lidah buaya secara bebas seperti itu tanpa izin dari BPOM, atau misalnya kita ingin langsung mengkonsumsi lidah buaya tanpa pengolahan yang benar. Kalau misalnya kalian punya lidah buaya yang banyak di rumah, kalian bisa gunakan untuk konsumsi pribadi di rumah. Tentu dengan pengolahan yang baik dan benar. Ya, walaupun tidak seperti olahan di pabrik. Tapi kalau misalnya kalian ingin menjual lidah buaya dengan cepat, kalian juga bisa menjual hanya pelepahnya saja seperti kami. Karena pasti ada orang-orang yang memang membutuhkan pelepahnya saja. Untuk misalnya digunakan di rambutnya atau mungkin ingin mencoba mengolah lidah buaya tersebut sendiri. Sekarang kita lanjut ke Sinensis. Nah, gimana ya? Mirip nggak ya? Kalau tadi saya sampaikan, strukturnya itu kan kenyal, seperti yang instan, tapi lembek-lembek sedikit gitu kan. Nah, untuk aromanya tadi itu ada aroma gula pasirnya. Dan setelah saya cicip, tadi daging lidah buaya yang instan ini kan sedikit keset ya teman-teman. Keset saya bilang. Kalau yang ini, dari luar itu memang keset, tapi kalau kita kunyah sedikit demi sedikit itu, seperti lendirnya itu keluar lagi. Apakah ini akibat dari penambahan garam yang kurang atau bagaimana? Saya juga kurang mengerti. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau dimakan langsung seperti ini, memang berasa lendirnya. Dan lendir yang dikeluarkan itu juga tidak terlalu banyak. Jadi kalau saya sih tidak masalah ya. Nah, sekarang coba kita campur dengan sirup. Nah, ini saya sudah buat sirup, tapi ini bukan endorse ya, sirup-sirup apa. Ini sudah saya tambahkan dengan lidah buaya. Ini lidah buayanya yang jenis Sinensis ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan cicip. Tentu rasanya akan lebih nikmat jika dijadikan sebagai campuran. Entah itu campuran minuman ataupun misalnya kalian ingin membuat puding, dicampur dengan puding, saya rasa itu lebih nikmat karena sudah ada rasa lain lagi. Nah, yang kita rasakan hanyalah kenyal-kenyal seperti itu. Jadi kalau saya campur ini, apalagi dengan minumannya nih. Nah, yang terakhir kita coba adalah Barbadensis.
Sebenarnya saya agak ragu ya teman-teman, karena tadi dari aromanya saja masih aroma lidah buaya. Terus juga kalau dari strukturnya itu lembek banget teman-teman. Dan kalau kalian bisa lihat di sini airnya ini seperti ada kental gitu teman-teman. Jadi tidak seperti yang sinensis seperti ini. Nih kan. Tapi ya kita coba dulu ya. Kita coba ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa cara kami mengolah dari Barbadensis dan juga Sinensis ini sama teman-teman. Kita tambahkan garam juga sama, terus dicuci berulang kali sama, dimasak ditambahkan dengan gula pasir juga sama. Tetapi kalau menurut saya, ini dari strukturnya saja sudah lebih lembek daripada Sinensis. Terus ketika saya kunyah, ternyata lendirnya itu lebih banyak teman-teman. Lebih banyak daripada si sinensis. Bisa sih ditelan, tapi mungkin bagi sebagian besar orang yang memang tidak suka dengan aroma dari lidah buaya akan merasa terganggu. Kalau saya lebih suka yang sinensis dibandingkan yang barbadensis. Tapi tadi itu kan yang sinensis dicoba dengan sirup. Sekarang kita akan coba yang barbadensis dengan sirup. Jadi sirup ini sudah saya tambahkan dengan lidah buaya barbadensis. Sekarang kita akan cicipi. Kalau saya pribadi, saya tetap kurang suka dengan yang barbadensis. Karena walaupun dicampur dengan sirup seperti ini, dia masih ada berasa lidah buaya seperti itu teman-teman. Kalau yang sinensis kan sudah berubah dia. Sudah cepat dia berubah menyesuaikan dengan minuman apa yang dicampur. Tapi kalau misalnya yang barbadensis ini dicampur dengan puding, saya belum tahu apakah rasa puding itu bisa menutupi rasa lidah buaya dari lidah buaya barbadensis ini. Karena seperti yang saya coba di sini, saya campur dengan sirup saja masih ada rasa lidah buayanya. Berbeda dengan yang sinensis. Nah, dari ketiga review ini, tentu yang menjadi juara umum adalah produk instan ini. Selain dari adanya penambahan perisa banana, sudah pasti diolah dengan cara yang sudah terstandarisasi. Jadi rasanya juga lebih nikmat dibandingkan kedua jenis lidah buaya yang sudah saya olah di sini. Tapi kedua jenis lidah buaya ini masih bisa dikonsumsi secara pribadi teman-teman. Dan kalau kami pribadi sih, kami lebih suka dengan olahan yang dari sinensis. Karena dilihat dari tekstur, rasa dan aroma, itu juga cenderung menyerupai yang instan. Dan ketika kita misalnya mencampur dengan minuman, itu rasanya sudah tertutupi, jadi dia hanya berasa kenyal saja. Dan untuk yang barbadensis ini menurut kami lebih cocok dijadikan sebagai kosmetik, misalnya seperti masker rambut atau masker wajah. Karena kan kalau dilihat dari fisiknya saja itu daging dari lidah buaya barbadensis lebih tebal dibandingkan dengan sinensis. Jadi tentu kita akan dapat lebih banyak daging yang bisa kita gunakan untuk mentreatment diri kita sendiri. Tentu dengan pengolahan yang baik dan benar juga ya. Selain dari jenis lidah buaya yang kami olah ini berbeda, mungkin saja ada cara kami yang kurang. Misalnya mungkin kekurangan garam atau terlalu cepat ketika mencampur dengan garam. Atau mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat ketika memanaskan. Tapi dengan cara tadi, kami sudah bisa menghasilkan olahan lidah buaya yang kita bisa konsumsi secara pribadi. Namun yang lebih kami rekomendasikan adalah olahan dari sinensis. Jadi itu dia tadi bagaimana kami mengolah lidah buaya dan juga bagaimana review kami tentang olahan lidah buaya ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.